Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalitengah, dan Pak Silo selaku penjaga. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul, dapat bertemu bersama, yaitu tentang rencana program dari saya selaku peserta program PKG PJOK. Di sini berarti saya harus membuat rencana program yang nantinya saya paparkan di sini. Nanti setelah itu nanti kita diskusi bareng apakah program ini sudah sesuai dengan lingkungan kita, lingkungan sekolah kita. Kalau sudah sesuai nanti juga bisa digunakan juga di sekolah kita. Di sini adalah saya beri nama ini programnya biar dapat apa yang selalu teringat ya, Batita. Batita, kalau Batita itu biasanya nama produk apa? Susu ya. Kalau yang sudah punya momongan biasanya tahu Batita ya. Bawah 3 tahun, ada lagi balita bawah 5 tahun, ada lagi biasa istilah balibul apa? Bawah 5 bulan ya. Kalau ke Tegal itu kan apa ya? Balibul, sate balibul. Berarti cempe bawah 5 bulan. Ini berarti kalau di sini saya beri nama Batita. Programnya Batita. Badan sehat, hati senang, kreativitas terasah. Ini nama programnya. Ini berarti nanti programnya ini perencanaannya berbasis proyek. Berarti nanti melibatkan komunitas belajar melalui komunitas belajar. Kemarin waktu di rapat awal itu kan membentuk komunitas belajar juga gitu. Nah, nanti mudah-mudahan ini dapat kita masukkan ke dalam komunitas belajar, karena ya ini programnya itu harus dengan komunitas belajar yang ada di sekolahan. Ini adalah program PKG PJOK. Ini berarti saya di kelas 12 PPGB Jawa Tengah. Ini mungkin tugas, nanti ada tugas satu lagi, mungkin bukti karya. Ini mungkin kalau ini sudah selesai berarti nanti lanjut ke bukti karya. Dilanjut Bu. Nah, ini latar belakangnya. Latar belakang program ini adalah ini perkembangan zaman mempengaruhi, berarti sekarang itu mempengaruhi perilaku dan gaya hidup. Ya, di sini gaya hidup kita itu berarti sudah banyak menggunakan teknologi. Kalau di sini saya lihatkan berarti ada teknologi elektronik juga, ada transportasi, komunikasi, itu berarti membatasi apa ya, gerak tubuh, aktivitas gerak kita itu menjadi berkurang. Kita rasakan juga nih, kita rasakan juga. Saya ke lapangan saja naik motor. Jarak saya dari rumah ke masjid itu berapa meter ya? Kan nggak jauh ya, saya ya naik motor karena ada teknologi transportasi. Kita tidak boleh menyalahkan teknologi, jadi kita harus berbuat dengan teknologi tersebut agar aktivitas gerak juga menjadi tetap berjalan. Ini ya, biasanya berarti kalau sekarang itu istilahnya mager ya, malas gerak, malas gerak memang. Nah, itu menyebabkan kalau di sekolah berarti anak didik itu aktivitas geraknya menjadi terbatas. Sekarang itu kalau di sekolahan itu banyak anak yang obesitas, walaupun obesitasnya ringan. Obesitas ringan. Kalau di sini mungkin ya kalau lihat yang paling obesitas ringan itu ya, kalau paling itu ya kelas 5 itu Zahro. Alim pun sudah. Jadi kalau olahraga pasti gerakannya melambat.
Itu karena berarti dia berarti kurang gerak. Tapi kalau geraknya sering melakukan gerak, mungkin nanti berat badannya turun, di olahraga juga bisa leluasa bergerak. Itu salah satu mengapa saya mengambil aktivitas gerak nanti yang menjadi fokus di program ini. Lanjut Bena. Tujuan programnya ini, ya, program Batita ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menempatkan peserta didik sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya. Jadi nanti benar-benar siswa peserta didik itu terlibat dalam setiap kegiatan. Lingkungan ini akan menyediakan berbagai kegiatan belajar aktivitas gerak yang menarik, menantang, dan bermakna. Jadi di sini kita cari aktivitas gerak yang menarik dulu. Anak-anak biar senang dulu. Biasanya saya melakukan olahraga kalau anaknya sudah nggak senang ya susah. Seperti contoh tadi permainan bola besar, ada 3 anak nggak main bola, dia duduk. Setelah selesai saya tanya, pas refleksi saya tanya mengapa nggak main, jawabannya enak, males Pak. Yang satu sama Pak, males gitu. Itu dia berarti tidak senang dengan sepak bola. Karena tidak senang ya disuruh main ya tidak mau. Jenengan pun Bapak Ibu pasti kalau yang tidak disukai pasti nggak akan mau. Jadi ini nanti aktivitas geraknya yang pertama biar menarik siswa dulu. Nanti banyak sekali yang bisa dilakukan. Di mana dalam prosesnya peserta didik akan merasa senang dan menikmati setiap proses pembelajarannya. Jadi murid itu peserta didik merasa senang. Kalau sudah senang ya pasti dia akan mengikuti. Ya. Pada program Batita, murid diberi kesempatan untuk menentukan jenis kegiatan, dan di sini diberi kesempatan untuk menentukan jenis kegiatannya sendiri. Apa yang mereka sukai, apa yang mereka senangi, yang penting dia mau melakukan aktivitas gerak. Ya, di sini nanti ada banyak. Ada berupa permainan tradisional, ya, permainan tradisional. Dulu waktu CGP sudah saya coba juga permainan tradisional yang pernah ada di Kali Tengah, ya, yang pakai apa? Kerikil itu juga. Nah, di sini namanya apa ya? Cil ya, cil. Nanti kerikil ada 5 dilempar, tangkap, nanti nangkap lagi. Seperti bekel. Tapi kalau bekel kan memantul, kalau itu tidak. Mungkin di tempatnya yang daerah Purbalingga, daerah Kebumen, nanti ada permainan tradisional yang di tempat jenengan bisa diterapkan di sini biar anak-anak mau bergerak. Ada permainan olahraga sudah jelas ya. Kalau di sini ya bisa main bola, bisa main pingpong, bisa main kasti, itu permainan olahraga. Terus latihan kebugaran. Latihan kebugaran mungkin bisa push up, sit up, latihan kekuatan itu kebugaran, dan sport education model atau SEM. Ini yang sedang digalakkan di program PKG PJUK. Ini adalah model pembelajaran tapi seperti apa ya? Seperti turnamen. Seperti turnamen, ada pertandingan, tapi berarti dikemas oleh peserta didik. Jadi peserta didik nanti ada yang menjadi pesertanya, ada yang menjadi panitianya, ada yang menjadi perangkat pertandingan, mungkin ada wasit. Kalau di SMP SMA itu seperti akhir semester itu apa ya? Class meeting itu seperti itu. Tapi nanti kalau di SD mungkin juga bisa dikemas, mungkin di akhir semester. Kalau program ini kita buat 1 semester, mungkin di akhir semester kita ada pertandingan. Apa yang mau ditandingkan itu nanti juga peserta didik yang menentukan. Karena di sini harus ada suara pilihan dan kepemilikan dari peserta didik. Harus seperti kemarin ya, saya lihat di P5 yang pertama perdana itu kan anak-anak antusias sih, tapi biasanya disuruh milih mau anak apa, dia milih.
disuruh nanam melakukan. Tapi biasanya paling sulit kalau saya lihat itu di kepemilikan. Dia tidak merasa tanggung jawab, wis nandur tanamannya bagaimana cara kepercaranya dan dia tumbuh, dia memiliki program tersebut. Saya rasa itu yang paling sulit. Biasanya anak-anak sulit. Nandur ya nandur, tapi dia tidak bertanggung jawab bagaimana biar kelangsungan programnya itu berhasil. Itu yang memang sulit. Itu harus kita tanamkan di melalui suara pilihan dan kepemilikan tersebut. Lanjut Bu. Nah ini nanti capaian program yang harus dilakukan ini dapat. Jadi nanti peserta didik itu memilih, merancang dan mengevaluasi setiap kegiatan. Jadi merancang, memilih dulu mau permainan mungkin kelas 1 ya mungkin ya tetap dibimbing oleh Bapak Ibu guru, tapi memilih sendiri permainan yang mereka sukai. Saya pengennya main bekel, saya pengennya lompat tali. Kemarin lihat Bu Ila main lompat tali, saya pengen main lompat tali. Anak-anak pakai karet bisa. Itu kan juga permainan tradisional. Setelah itu berarti dia merencanakan sendiri, terus mengevaluasi sendiri. Itu. Ya. Terus peserta didik dapat menggunakan strategi gerak, menggunakan sikap fair play. Fair play itu berarti ya sikapnya selalu menjunjung persahabatan dengan temannya, menganggap lawannya itu sebagai teman. Itu sikap fair play. Itu yang harus ditanamkan. Nah ini yang ketiga, ini yang sangat-sangat penting. Itu peserta didik itu harus melakukan aktivitas gerak itu sadar bahwa ini kebutuhan saya, biar saya sehat, biar saya tidak obesitas. Itu harus sadar. Itu memang sangat sulit ya, sangat sulit untuk menanamkan kepada anak. Apalagi anak orang dewasa saja masih sulit ya, masih sulit. Apa sih biasanya olahraganya itu kalau saya lihat itu biasa di lapangan Dado itu kalau ada kegiatan, saya lihat orang tua yang sudah sepuh, sudah kenal saya baru olahraga. Kalau didekati, karena harus olahraga, bukan tadinya, tapi setelah sakit baru sadar olahraga. Nah, itu kita harus bisa menyadarkan kepada peserta didik. Ini langkah-langkah untuk mencapai program tersebut. Ya tetap bersama guru, nanti berdiskusi apa yang akan dilakukan, nanti terus membuat rencana dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Terus setelah membuat rencana nanti melakukan gerakan itu dalam permainan, ya harus selalu berkolaborasi dengan temannya. Kita tanamkan harus. Nah ini di sini berarti peran guru nanti mungkin karena ini kombel ya, ini kan kombel karena ini maksudnya kombel bukan masuk ke pembelajaran. Saya juga baru tahu baru paham tujuan kombel itu waktu di PKG ini. Kalau kemarin itu berarti kombel itu titik akhirnya itu harus ke peserta didik. Seperti ini berarti ke peserta didik. Kalau kemarin waktu di kombel di PCOK itu ya nggak salah. Tetap semua endingnya pasti ke peserta didik. Tapi waktu membahas itu yang dipikir biar dapat sertifikat. Berarti itu kan belum ke peserta didik. Padahal kombel itu kita berdiskusi, berkomunikasi ya akhirnya itu nanti untuk peserta didik. Tapi di sini kan masih membuat RPP gimana? Itu kan berarti masih untuk guru. Tapi endingnya harus ke siswa, itu yang kombel itu seharusnya itu. Lanjut Bu Endang. Nah ini hasil yang diharapkan nanti peserta didik itu memilih gerakan itu ya harus dapat melakukan dengan senang. Ini peserta didik harus dapat melakukan strategi gerak juga karena ini aktivitas gerak, harus bisa berkolaborasi, tadi juga sikap fair play, juga harus mempunyai kesadaran diri tentang aktivitas gerak. Lanjut Bu. Nah ini 9 slide, ini sudah berapa Bu? 6. Sudah 6. Ini memang
seperti CGP kemarin Bu ya, dibatasi harus 9 slide maksimal, saya maksimalkan. Ini struktur programnya. Ini program ini bisa berarti kokurikuler, maksudnya kokurikuler, bukan intra, bukan ekstra, tapi kokurikuler bisa juga dimasukkan P5. Kalau P5 berarti apa ya? Kalau aktivitas gerak maksudnya kan enggak kewirausahaan ya, maksudnya berarti bisa gaya hidup ya, gaya hidup berlanjutan bisa. Terus yang itu apa? Bangunlah apa ya? Bangunlah jiwa dan raganya, itu bisa masuk yang itu. Kalau kemarin kan baru kewirausahaan ya, ini bisa dimasukkan ke ya yang kedua ya. Ini bisa dimasukkan. Nah ini targetnya ya kelas 1 dan kelas 6. Maksudnya bisa kelas 1 sampai kelas 6 karena bisa permainan tradisional. Hari pelaksanaannya setiap hari Sabtu minggu kedua. Ini mengapa saya ambil minggu kedua? Sebenarnya ya pemikiran saya gini. P5 itu kan kita lakukan setiap hari Sabtu ya. Hari Sabtu kemarin sudah kita coba kan, hanya nggak ada 1 jam ya, sudah selesai. Tapi kalau setelah itu ada kegiatan buat siswa kan lebih baik. Mengapa saya masukkan Sabtu di minggu kedua? Berarti kalau minggu pertama umpamanya kita wirausaha tanaman, nanti minggu kedua itu aktivitas gerak, anak ada yang bermain, ada yang bermain pingpong, ada yang lompat tali, yang penting aktivitas gerak yang mereka sukai. Kan masih ada kalau 1 bulan kan minggu ketiga dan minggu keempat. Bisa minggu ketiga kita masukkan, cari mata pelajaran yang bisa kita masukkan di P5. Mungkin kesenian, di hari 3-nya kesenian anak-anak, berarti bisa yang suka nyanyi ngelompok menjadi latihan nyanyi, yang gambar. Kesenian berarti sekarang apa saja? Ada seni tari, seni rupa, seni suara. Nah seperti itu nanti juga minggu ketiganya bisa. Juga bisa dipadukan karena ini adalah lintas mapel, bisa dipadukan antara kesenian dengan olahraga. Olahraga kan bisa aktivitas senam, bisa senam kreasi. Senam kreasi nanti lagunya, pengirimnya bisa dari lagu daerah. Itu berarti kan sudah di pelajaran apa ya? Pancasila ya, yang lagu daerah itu ya, itu kan bisa dipadukan juga. Itu bisa mungkin juga setelah bisa senam kreasi, umpamanya sekarang sedang tren di Agustusan ini kan ada senam poco-poco, ada lomba senam mau mere ya. Itu kalau anak-anak sudah bisa, mungkin kan juga bisa diterapkan di hari Jumatnya. Setelah senam, biar anak senam mau mere. Terus atau senam poco-poco. Itu kan malah anak itu berarti benar-benar merasakan yang mereka minati. Ini waktunya ya sampai jam 11 lah, sampai jam 11. Kalau jam 7 sampai jam 11 mungkin bisa dilakukan dengan anak-anak. Nanti setelah itu kita kan pulangnya jam 12 lebih ya. Berarti kita ngumpul, kombel, berarti setiap Sabtu setelah itu kombel, ngumpul, mungkin evaluasi membahas yang akan dilakukan. Itu mungkin. Ini saya rencanakan Januari sampai berarti di semester depan. Nah di sini mitranya ya jelas komunitas belajar ini. Coba saya tuliskan perannya kombel. Nah, kemarin saya pas itu nggak masuk ya. Berarti sisinya ada penanggung jawab, jelas kepala sekolah. Kalau di program Batita ini ya mungkin penanggung koordinatornya guru PJOK. Nah ini saya buat per fase. Kalau saya buat per kelas, ya nanti kasihan yang kelas 3 dan 4. Kelas 3-nya, kelas 4-nya, kelas 3 yang 2 ya. Nah, kasihan nanti permainannya apa malah. Maka saya buat per fase. Berarti kalau di sini, kalau kita laksanakan semua melakukan, itu berarti per fase.
Fase A itu berarti penanggungannya ada guru kelas 1 dan 2. Nanti fase A ngumpul, bermain apa, direncanakan apa yang mereka inginkan. Nanti seterusnya fase B juga, nanti fase C juga. Mungkin nanti yang ke olahraga, mungkin ke olahraganya suka spesifik mungkin kelas yang fase C ya. Yang fase A B ya seperti anak bergerak bermain gitu. Ya. Finansialnya ini biar masuk semua ya Pak Bendahara, perlengkapan penjaga sekolah. Itu saya tuliskan di sini. Lanjut Bu. Nah ini di sini kan harus menggunakan sumber daya atau aset sekolah yang ada ya. Karena ya kalau kita berpikirnya yang tidak ada ya tidak akan berjalan ya. Tapi apa yang ada di sekolah, karena sekolah kita kan kita tahu sangat-sangat terbatas ya, asetnya pun harus kita manfaatkan yang ada. Ini coba saya gali dari ketujuh aset, dari modal manusia sampai modal fisik ini. Kalau modal manusia ada KS, guru, murid, orang tua, insya Allah. Apalagi di sini ada Bapak Ibu P3 baru, monggo lah, mungkin punya kelebihan, mungkin kalau di kesenian, kesolusian Pak Ambar itu pernah bisa main apa ya, pianika ya, mungkin bisa mengembangkan bakatnya. Kalau kalau mahir mungkin kan belum bisa ya. Kalau ahli teman kan belum bisa, tapi ya adanya ini ya harus kita maksimalkan, ya harus kita maksimalkan. Mungkin Bu Ella punya bakat terpendam, bisa nyanyi atau bisa nari, itu nanti anak-anak juga bisa latihan, itu kan bisa. Apalagi sekarang kan bisa akses di YouTube ya. Kalau di sini kan bisa meniru nggak apa-apa. Nanti meniru di YouTube kan nggak apa-apa, tari meniru nggak apa-apa. Dulu waktu di waktu di SD Kembang Langit itu saya waktu kemah pun diberi diberi tugas untuk keseniannya, Ya saya nggak pernah melakukan, tidak bisa kesenian, tapi tak coba dari YouTube. Dulu saya ambil itu Epic ya, Embrik yang ini Epic ya, kerjanya kan Epic. Saya ambil Epic dari Banjarnegara. Wis kepri wis koyo senang kae gerakannya tak cateti koyo iki bocah-bocah tak warai, alhamdulillah juara 2. Padahal saya nggak pernah tahu kesenian apa, tapi yang penting ya kita semangat dulu. Ini guys, modal sosial wisata alam. Mengapa saya masukkan wisata alam? Kemarin pertama kan sudah dicoba ya, itu kan berarti aktivitas gerak, kita jalan-jalan ke wisata alam. Bisa nanti kita jalan-jalan, kita ke kolam renangnya. Mengapa wisata saya masukkan sosial ya? Diharapkan berarti sosial nggak bayar. Kita harus kerjasama dengan MOU dengan wisata. Insya Allah bisa. Nanti kalau memang program ini nanti saya ke pengelolanya, insya Allah bisa. Ada MOU-nya. Terus modal politik yang jelas kebijakan kepala sekolah apa-apa ya harus kepala sekolah. Terus agama dan budaya di sini berarti adalah permainan tradisional. Di sini mungkin bisa setempat, mungkin bisa dari Bapak Ibu yang ada di sini. Mungkin biar beragam. Ini dari Purbalingga itu ada permainan gini, bisa diterapkan. Dari Kebumen juga ada. Yang di sini tidak ada. Biasanya ada sama. Di sana namanya apa? Di sini namanya apa? Hanya beda nama. Terus lingkungan di sini yang bisa kita gunakan itu program ini ya jelas lapangan sepak bola. Mungkin kalau membutuhkan lapangan yang luas, kita ke sana bareng-bareng. Sabtu minggu 2 berarti khusus ke sana. Terus modal finansial ya jelas dari dana bos. Modal fisiknya di sini ada ruang kelas, halaman sekolah, terus juga walaupun terbatas itu ya juga ada peralatan olahraga. Itu mungkin bisa dimanfaatkan, karena kalau kita melihat kekurangan kita ya kita nggak bakal bergerak. Arban, kekurangan orang bocah ini orang arbal ya bisa kita, karena bocahnya anaknya sedikit ya
sepak bola kita modifikasi 3 lawan 3 kan nggak apa-apa. Volley 3 lawan 3 nggak apa-apa. Di sini juga bisa. Ini evaluasi programnya, berarti setiap program yang kita evaluasi nanti berarti ada pengamatan, bisa pakai wawancara juga. Nanti berarti yang mengevaluasi dari setiap fase mungkin Bapak Ibu guru kelas, nanti yang mengevaluasi program berarti dari koordinatornya, dari guru PJOK. Itu berarti nanti biar kita bisa mengetahui kekurangan kita, program kita apa itu bisa kelihatan, nanti bisa untuk pengembangan di berikutnya. Nah ini slide yang terakhir, tantangan dan solusi. Nah, tantangannya di sini ya keterbatasan keterampilan guru murid untuk melakukan permainan tradisional, karena memang ya bukan hanya anak-anak ya, kita saja yang dewasa sudah melupakan permainan tradisional. Tapi insya Allah banyak permainan tradisional yang bisa dikembangkan. Kemarin saja saya pernah membuat papan, kalau tidak salah di sini. Ini, nah ini pernah lihat, tahu ya? Nah, pernah tahu ya? Kalau jenengan di Purbalingga namanya apa? Gunungan. Kalau di sini namanya apa berarti? Das-dasan. Das-dasan ya. Kalau saya lihat di internet itu bukan das-dasan, dam-daman. Ya, kalau di internet saya lihat dam-daman, mungkin beledam di sini kemudian das. Nah, dam-daman juga bisa main kan? Ini kan bisa dimainkan juga. Ini kan seperti catur tradisional. Ini dulu tak buatkan seperti ini, tak mainkan, anak tak ajari bisa. Terus saya suruh ke rumah coba tanya orang tua tahu ini permainan pernah ada di Kalitengah, itu bisa dikembangkan, bisa dipelajari lah kalau permainan tradisional. Terus yang tantangan kedua itu peralatan. Nah ini peralatan memang biasanya yang tidak ada peralatan tradisional kan bisa, tapi insya Allah kita bisa yang mengadakan yang bisa dibuat. Terus tantangan yang selanjutnya adalah waktu pelaksanaan yang harus berbagi dengan program lain, karena kan di sini pengennya saya ya bukan hanya aktivitas gerak, bukan hanya PJOK, tapi di sini ya kalau lihat saya ya mungkin di minggu ketiga kita fokus ke kesenian, mungkin di minggu keempatnya kita bisa ke agama dengan Pak Firi, mungkin yang senang kaligrafi buat kaligrafi, ya semuanya bisa berlatih. Jadi nanti kalau ada event-event lomba ya insya Allah ya kita sudah ada bibit-bibitnya. Nah, ini solusinya ya ini, menjadikan anak yang sudah mahir mungkin menjadi tutor sebaya, terus mencari informasi kepada orang tua. Nanti murid mencari wawancara kepada orang tua di rumah tentang permainan tradisional. Orang tua juga bisa mengajari. Kemarin yang kecil saja anak-anak tak beri tantangan, jar pulang tanya ibunya, orang baik bisa kurang ditantang. Setelah kesini anak-anak bilang, wah mainnya melincah teman, pinter ekor. Berarti dia dulu pernah melakukan itu. Terus yang ketiga ya berdiskusi dengan rekan untuk membuat peralatan tersendiri atau sarana. Mungkin kalau di sini biar menurut saya itu biar anaknya itu geraknya luas, itu mungkin halaman ini bisa digunakan. Memang kendalanya itu kalau menurut saya itu jalannya. Jalan itu memang harus dipindah, jalan yang cor itu loh. Karena itu kalau diberi net itu faktor keamanannya bahaya. Tapi kalau dibuat lapangan rumput semua diberi net aman. Tapi kalau seperti itu anak lihat bola ke atas nggak tahu sleo. Nah makanya kalau menurut saya nanti bisa diusulkan ke Bu KS, nanti bisa jalannya dihilangkan atau jadi diberi net asik. Terus yang kedua waktu upacara kan juga bingung, belum lihat ya, sebenarnya belum lihat.
Jadi kalau membawa bendera itu ada yang di jalan cor, ada yang di bawah. Jadi kelihatannya kan koyo-koyo, nah oke oh. Jadi kalau sudah hilang, caranya hilang, enak. Mau latihan upacara, enak. Petugas bendera, enak. Jadi tidak ada batas. Mungkin bisa, karena itu bisa dipindah juga bisa dihilangkan, nggak masalah. Terus membuat jadwal mungkin yaitu setiap Sabtu itu bukan hanya wirausaha, tapi kita tampilkan P5 yang lain. Itu mungkin Bapak Ibu ini sudah sampai solusi. Mungkin kita lanjut ke diskusi karena ini sudah selesai. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu, ada yang perlu ditambahi atau ada yang Bapak Ibu belum paham, jadi perlu ingin menggali lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya ini? Mungkin kan tadi kan baru paparannya kan hanya singkat-singkat. Mungkin monggo. Bisa yang belum paham mungkin perlu digali, bisa usulan atau apa ya, memberi penguatan juga bisa monggo. Saya harap ya nanti gantian semua bersuara. Bu Era dulu mungkin. Mau bertanya sebenarnya Pak. Iya. Kalau misalkan permainan tradisional, itu kan minggu yang kedua. Nah, berarti kita kan merancang dulu apa saja permainannya. Nanti anak memilih. Atau anak boleh mengusulkan permainan tradisionalnya apa saja. Anak itu berarti diberi kebebasan di sini, memilih, tapi sesuai dengan fasenya. Mungkin kalau di PJOK ini kan fase A itu gerak dasar, yang penting bergerak dulu. Nanti fase B itu sudah penghalusan. Mungkin nanti fase C-nya sudah yang lebih tinggi lagi. Jadi permainan yang penting disesuaikan dengan tingkat fasenya. Mungkin kalau walaupun memilih anak kelas 1 kok memilih permainan yang sudah apa ya, tingkat gerakannya sudah gerakan halus ya, sudah motorik halus kan nggak bisa. Jadi mungkin ya yang lebih. Berarti kalau misalkan anak mengusulkan permainan yang kiranya tidak sesuai dengan fasenya, kita boleh mengarahkannya. Iya, bisa mengarahkannya. Jadi biar nanti anaknya itu sesuai dengan tingkatannya. Tapi saya rasa kalau permainan tradisional dari fase A sampai fase C kemungkinan bisa dimainkan. Kecuali yang olahraganya. Seperti ini ya, umpamanya ini dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa semua. Ini sudah bisa semua. Cukup? Begitu Pak. Iya. Mungkin menurut Bu. Baik Pak, izin menambahkan apa komentar lagi Pak terkait dengan program yang sudah dipaparkan tadi. Pertama menurut saya program ini sangat bagus dan inovatif. Soalnya saya juga pernah mengajar olahraga juga. Anak-anak memang apa ya, beberapa anak sekarang sudah mayoritas itu pun tadi tidak mager karena terkontaminasi oleh perkembangan zaman sekarang. Bahkan obrolan mereka sudah condong ke HP, bukan ke permainan yang memang tradisional begitu, PS-an lah atau mungkin main di gadget begitu. Nah, terkait dengan program ini menurut saya itu sangat bagus nih Pak. Walaupun kita awali itu dari gerak yang paling sederhana tadi begitu yang dijelaskan dari per fase. Nah, itu menurut saya sangat bagus. Terus yang kedua, program ini juga bisa dijadikan memang selingan gitu. Jadi di sekolah itu anak bukan hanya belajar terkait dengan kognitifnya saja, tapi juga dengan motoriknya begitu Bapak. Karena ini berbasisnya permainan, otomatis anak itu harus menikmati dan senang dengan kegiatan yang dilakukan. Hanya saja mungkin nanti karena setiap hari
setiap sekali dalam 1 minggu kita dipraktekkan mungkin ada endingnya begitu Pak. Jadi ada tadi nanti biar ada gregetnya gitu loh Pak. Jadi ada endingnya, ada misal nanti ada turnamennya itu tadi yang pertama apa namanya? Nah, SEM itu. Jadi anak punya tingkatan yang harus diperbarui terus Pak. Oh sekarang kita bisa ini, besok target lagi bisa apa lagi, meningkat terus sampai nanti endingnya di puncak yaitu di turnamen itu tadi Pak. Begitu kalau menurut saya. Mungkin hanya itu sih Pak. Jadi, terima kasih Pak Maksud. Berarti ya itu memang yang penting anak itu senang dulu. Ya, kalau anak sudah senang ya insya Allah dia mau melakukan. Endingnya nanti ya memang harus istilahnya SEM itu ada pertandingan, jadi anak apa ya termotivasi. Mungkin ya bisa kita memberikan dari awal, oh nanti yang ini dilombakan, tes-tesnya dilombakan, anak akan tertantang. Oh nanti gerobak sodor juga bisa dilombakan, itu kan nanti anak tertantang. Ya mungkin seperti kelas meeting bisa di akhir semester atau waktu setelah mungkin setelah kita mid semester juga bisa. Itu mungkin lebih apa ya anak itu termotivasi. Oke, terima kasih. Monggo yang lain. Mas Alan, ada masukan? Cukup. Terima kasih. Kalau sudah semua, berarti pada dasarnya Bapak Ibu ya setuju ya ini. Tapi nanti kita bicarakan di lain waktu, mungkin di komunitas kombolnya yang nanti juga ada Ibu KS, karena di sini yang menentukan kebijakan kan Ibu KS. Sebenarnya ya pengennya di sini itu sudah ada Ibu KS, jadi langsung ini masuk atau gimana atau perlu perbaikan. Jadi sudah berjalan karena saya melihat kemarin yang Sabtu itu eman-eman waktunya, waktu banyak yang terbuang. Apalagi Sabtu besok sudah nanam terus apa ya? Tapi kalau minggu kedua terus besok ya paling anak-anak disuruh mungkin piket kelas 5 dilihat namanya yang rumput-rumput dicabut, setelah itu main, atau minggu ketiganya nanti yang kesenian, nyanyi apa mungkin ya anak-anak mungkin lebih apa ya ada kegiatan. Itu mudah-mudahan ya nanti bisa berjalan. Nanti saya ngomong ke UKS. Cukup ya? Oke, matur nuwun Bapak Ibu atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon doa juga. Mudah-mudahan program saya mengikuti PKG PJOK ini ya selesai, bisa lulus, ya ilmunya ya bisa ya sedikit untuk kita gunakan di itu saja. Oke, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.